Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Renaldo, dosen S1 Akuntansi di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 1, yakni Matematika Bisnis dengan beban 3 SKS. Mata kuliah yang saya ajarkan ini untuk kelas S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan memberi manfaat bagi mahasiswa dalam memahami matematika dalam lingkup bisnis. Mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa mengenai teori bilangan, aljabar, persamaan fungsi, barisan dan deret, bunga, asuransi, diskon, analisis data, linear programming, cost volume profit, dan optimisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pertama, mahasiswa dan dosen pengampu membuat kontrak kuliah. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Keempat, menganalisis permasalahan ekonomi dalam bentuk fungsi linear, non-linear, diferensial, dan optimisasi dengan baik. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan 8, dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan 16. Metode perkuliahan adalah collaborative learning yang dikombinasikan dengan kuliah mimbar. Metode penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester berdasarkan bobot soal yang telah ditentukan dan penilaian objektif berdasarkan jawaban mahasiswa. Untuk bobot nilai akhir, soft skill sebesar 20%, tugas 30%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk belajar pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita masuk materi tentang aljabar. Materi sudah saya share juga di Google Drive. Silakan dicek. Apakah yang saya share di layar sudah nampak di tempat kalian? Nampak, Pak. Oke. Aljabar ini adalah cabang ilmu matematika yang menggunakan huruf sebagai pengganti angka. Nah, di sini huruf tersebut mewakili variabel atau konstanta yang digunakan dalam ekspresi matematika. Ini bisa dibaca sejarah tentang aljabarnya ya. Di sini ada penyederhanaan ekspresi aljabar. Jadi pada aljabar itu bisa pakai simbol tambah, kurang, bagi, dan kali. Ini ada contoh ekspresi aljabar. 5x buka kurung, 2x kuadrat tambah y tutup kurung. Ada juga 4x buka kurung, x tambah 2y kurang 1 tutup kurung. Ini merupakan bentuk ekspresi dari aljabar. Kalau misalnya tertulis x pangkat 3, itu artinya x kali x kali x. Jadi x-nya dikali sebanyak 3 kali. 5 pangkat 4 ini melambangkan 5 pangkat 4 yang berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dalam aljabar, suku-suku yang sejenis ini bisa kita operasikan dalam bentuk matematika. Misal, 4x kurang 2x menjadi 2x. 5x kuadrat kurang 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Bisa di sini kita perhatikan, karena dia sama-sama x, kita bisa kurangi angka di depannya. 4 kurang 2 menjadi 2. Karena sama-sama x kuadrat, 5 kurang 2 menjadi 3. Ini juga kita perhatikan di sini.
5x kurang 2y tambah 3x kurang 2y. Kita selesaikan yang sama-sama x-nya dulu. 5x sama 3x. 5 tambah 3, 8 ya. Minus 2y, minus 2y. Minus 2 dengan minus 2 menjadi minus 4. Ini dia. Kemudian kita lihat juga, nah di sini sama ya. Yang x kuadrat kita cocokkan dengan yang x kuadrat. Hasilnya ini. Yang y pangkat 3 dengan y pangkat 3 menjadi yang ini. Untuk perkalian, berarti 5x. 5 dikali 3 dapatnya 15. 5 kali x jadinya 5x. Cuman ini kan ada pakai tanda kurung ya. Jadi 3x ini merupakan satu kesatuan. 3x kali 5 berarti 15x. Kalau 5x kali 2x itu berarti 5 kali 2 kan 10. X kali x itu menjadi x kuadrat. Ini ada contoh penyederhanakan ekspresi aljabar. A tambah B dikali dengan A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini perkalian satu persatu. Kita bisa lihat contohnya di sini, biar lebih jelas. Kita ingin mengalihkan 2A tambah 3B dengan A tambah B. Yang pertama, 2A dengan A. Berarti yang ini. Berikutnya, 2A dengan B. Jadinya 2A kali B. Berikutnya lagi, 3B dengan A. Jadinya yang ini. Berikutnya 3B dengan B. Jadinya yang ini. 2A kali A menjadi 2A kuadrat. Berarti yang ini. 2AB yang ini. 3BA kita jadikan AB aja boleh, nggak apa-apa. 3B kali B menjadi 3B kuadrat. Berikutnya, yang sukunya sejenis kita jumlahkan. Karena sama-sama AB di sini, 2 dan 3 berarti jadi 5AB. A kuadrat tidak ada kawan berarti dia sendiri, B kuadrat juga tidak ada kawan berarti dia sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Gak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Persamaan sederhana dan simultan. Ini contoh ada persamaannya ini. 4 kurang 3x sama dengan 2x kurang 11. Cara mengerjakannya, kita geser. Kita pindahkan posisinya. Konstanta dengan konstanta yang ada berupa huruf variabel, kita pindahkan di satu sisi. Minus 11-nya kita pindahkan dari kanan ke kiri. Yang minus 3x-nya kita pindahkan dari kiri ke kanan. Jadinya seperti ini. 4, ini kan minus dengan minus jadi plus ya. Jadinya 4 tambah 11. Kemudian ini minus dengan minus juga jadi plus 2x tambah 3x. 4 tambah 11 hasilnya 15. 2x tambah 3x hasilnya 5x. Berarti x-nya adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Ini juga ada contoh, ini sedikit lebih rumit ya kelihatannya. Kita hitung dulu KPK dari masing-masing penyebut ini. Dari 2, 4, 5, dan 20. Ingat pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang KPK. Jadinya nanti nilainya adalah 20. Kalikan semuanya dengan 20. 20 kali 2y per 5, tambah 20 kali 3 per 4, tambah 20 kali 5, sama dengan 20 kali 1/20, kurang 20 kali 3y per 2. Kita sederhanakan semua, kita kalikan, nanti dapat y-nya sama dengan minus 3. Tata caranya sama seperti yang di atas tadi.
Oke, ini untuk yang pertama sederhana. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kita masuk ke persamaan simultan. Lihat contoh yang ada. X tambah 2Y sama dengan minus 1. 4X kurang 3Y sama dengan 18. Pertama, X tambah 2Y sama dengan minus 1 ini kita jadikan bentuknya X sama dengan. Y-nya dari kiri kita pindahkan ke kanan. Jadi yang X sama dengan minus 1 kurang 2Y. Nah, sekarang ini, sebenarnya ini kan X ya. Kan 4X kurang 3Y sama dengan 18. Kita lakukan substitusi. Jadi X yang tadi ini dimasukin ke sini. Setelah itu lakukan perhitungan seperti biasa. Lalu yang variabel pindahkan ke kiri, yang konstanta pindahkan ke kanan. Nanti dapat Y-nya sama dengan minus 2. Ini substitusi ya. Setelah dapat Y-nya minus 2, kita masukin nilainya ke X yang tadi di sini. Yang ini. Jadi X sama dengan min 1 kurang 2Y. Y-nya ganti dengan minus 2 yang sudah kita dapat. Jadi min 1 kurang 2 kali minus 2. Nanti dapat X-nya adalah 3. Kita bisa konfirmasi jawabannya benar atau tidak dengan cara memasukkannya ke dalam persamaan. Ini adalah persamaan pertama, hasilnya benar min 1 ya. Persamaan kedua hasilnya juga benar 18. Berarti sudah sesuai dengan persamaan yang di sini tadi. Ya. Jadi ini substitusi, cara pertama. Berikutnya cara kedua itu dengan eliminasi. Jadi eliminasi kita memilih salah satunya dulu. Kita pilih mana yang mau kita hilangkan terlebih dahulu. Ini 3X tambah 4Y sama dengan 5. 2X kurang 5Y sama dengan minus 12. Misalnya kita mau hilangkan X-nya terlebih dahulu. Lihat angka di depan X-nya. Yang ini angkanya 3, yang ini angkanya 2. Kita balik. Berarti yang persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 3. Ini saya tambahkan minus, ada tujuannya, nanti saya jelaskan. Jadi 3X kali 2 jadi 6X. 4Y kali 2 hasilnya 6Y. 5 kali 2 jadinya 10. Yang bawah juga kita kali minus 3 dulu, hasilnya jadinya ini. Terus ditambahkan. Nah, tujuan tadi dikali minus, supaya ini jadi minus. Jadi ketika ditambahkan, 6X tambah minus 6X, kan jadinya 6 kurang 6 kan? Jadinya 0. 0X itu kita anggap hilang aja dulu. 8 tambah 15 jadinya 23Y. 10 tambah 36 jadinya 46. Berarti Y sama dengan 46 bagi 23. Hasilnya Y sama dengan 2. Setelah kita dapat Y-nya 2, kita substitusikan ke persamaan salah satunya bebas. Mau ke 3X tambah 4Y sama dengan 5 boleh. Mau ke persamaan yang ini juga boleh. Nanti dapat X-nya adalah minus 1. Jadi hasilnya tetap sama nanti. Ada yang mau ditanyakan untuk yang bagian eliminasi ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kemudian, ini selain substitusi dan eliminasi,
Ada juga metode grafik. Nah, jadi kita gambar bersama 4x kurang 3y sama dengan minus 18. Inilah dia grafiknya. Garisnya ya. X tambah 2y sama dengan minus 1. Inilah garisnya. Nanti dapat perpotongannya di sini. Nah, biasanya kalau kita gambar ini kan harus rapi. Kalau pakai buku kotak-kotak, dia akan jauh lebih rapi ya daripada buku yang bergaris atau HVS. Kalau mau pakai itu ya harus pakai penggaris biar rapi. Jadi nanti perpotongan titiknya itu ada di X sama dengan 3, Y-nya minus 2. Itulah dia solusinya. Nah, ini ada contoh yang lain. 3 mobil baru dan 4 van baru itu harganya 97.000. 5 mobil baru dan 2 van baru harganya 103.100. Kita anggap C mewakili biaya mobil atau car ya. Kalau V mewakili biaya van. Karena sini ada 3 mobil baru, kita tulis 3C. 4 van baru, kita tulis 4V. Sama dengan 97.000 yang ini. Ini kan persamaan yang pertama. Yang kedua berarti 5C tambah 2V sama dengan 103.100. Dah, kita selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari tadi ada 3. Di sini kebetulan pakainya yang eliminasi. Dapatlah biaya mobilnya 15.600. Kemudian substitusi ke salah satu persamaan, dapat nilai van-nya adalah 12.550. Ini contoh kasus dalam bisnis ya. Sebelum masuk ke persamaan kuadrat, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak Oke, ada, kalau Pak. tidak ada, kita lanjutkan ke persamaan kuadrat. Kalau yang tadi kita pelajari itu kan tentang garisnya lurus semua ya. Ini ada garis yang sifatnya bisa lengkung. Itu namanya persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini persamaan umumnya. Nah, di sini ada contoh 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Ini kurang ya, kurang 3 sama dengan 0. Langkah pertama, kita lihat dulu angka yang ada di x kuadrat. Angkanya 2. Berarti semua persamaan ini kita bagi 2. X kuadrat tambah 5 per 2x kurang 3 per 2 sama dengan 0 per 2. 0 per 2 berarti sama dengan 0 ya. Berikutnya yang angka, karena dia sebelah kiri, kita pindahkan sebelah kanan. Jadinya x kuadrat tambah 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Berikutnya, angka 5 per 2 ini, kita bagi 2. 5 per 2 bagi 2 kan hasilnya 5 per 4. 5 per 4-nya dikuadratkan. Tambahkan di sisi kiri dan sisi kanan. Tujuannya kenapa dibuat seperti itu? Supaya hasilnya bisa pas di sini menjadi x tambah 5 per 4 pangkat 2. Kalau tidak percaya, nanti bisa kalian buktikan sendiri dengan sistem penjabaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini nanti ketika dijabarkan hasilnya akan persis seperti ini. Tambah 25 per 16 ya, karena ini nanti dikuadratkan ya. Jadi tujuan tambahkan kuadrat dari setengah nilai koefisien X supaya bisa menyederhanakan bentuk aljabarnya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ikutin perhitungannya. 3 per 2 tambah 25 per 16. Lanjut hitung, nanti dapatnya 49 per 16. Karena sini ada kuadrat, untuk menghilangkannya, berarti kan harus diakarkan ya. Akar dari 49 per 16 ini adalah 7 per 4. Tapi ingat, akar dari kuadrat itu bisa dua. Bisa positif, bisa negatif. Makanya di sini ditulis plus minus. Maka untuk mencari nilai X-nya,
Yang positif 5/4 di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Positif menjadi negatif ya. Negatif 5/4 plus minus 7/4. Nah, berarti kan ada dua alternatif nih. Minus 5/4 tambah 7/4 untuk alternatif pertama. Sedangkan untuk alternatif kedua, minus 5/4 kurang 7/4. Jadinya X1 kalau kita hitung dapatnya 0,5, X2 dapatnya negatif 3. Jadi persamaan kuadrat ini bisa ada dua hasil, bisa hanya ada satu hasil, bisa juga tidak ada hasil. Nah, ini ada metode faktorisasi. 3x kuadrat kurang 11x kurang 4 sama dengan 0. Jadinya X1-nya minus 1/3, X2-nya 4. Ini pakai faktorisasi. Kalau yang dulu sempat ingat belajarnya, yang angka dikali berapa dengan angka ditambah berapa yang hasilnya harus sama dengan C per A dan B. Ya, itu kan dulu waktu SMP dan SMA ada sempat dipelajari ya. Kalau metode ini mungkin sebagian besar bagi kalian baru pertama kali dengar, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah jawabannya tetap sama. Jadi bebas mau pakai metode apa. Ada yang mau ditanyakan tentang metode yang ini? Silakan jangan malu-malu, kita belajar ya. Belum ada, Pak. Oke, Enggak, lanjut. Oke, ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat yang umumnya digunakan ya. Kita ikutin tahapan yang tadi. Kita bagi dulu dengan A. Jadinya X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kemudian yang konstanta kita pindahkan ke kanan. Jadinya seperti ini. Terus koefisien X-nya kita bagi 2. Lalu dikuadratkan. Jadinya B per 2A kuadrat di sisi kiri dan kanan. Ikuti satu persatu sesuai dengan yang tadi. Nanti dapat X sama dengan ini dia. Ini kalau dulu kita belajar namanya rumus ABC ya. Dengan rumus ini bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, kalau kita masukin ke contoh yang tadi, langsung dapat X1-nya 0,5 dan X2-nya minus 3. Jadi sama. Nggak apa-apa, mau pakai metode apa aja bebas. Ini lihat contoh yang lain juga, 2x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Ini pakai pendekatan grafik ya. Ini sama, yang penting gambarnya harus rapi, biar nanti titik potongnya jelas. Kalau di sini dapatnya X-nya minus 1,5 dan 2. Kenapa begitu? Kita lihat garis yang memotong sumbu X. Posisinya satu di sini. Ini jadinya kurang lebih 1,5 ya. Minus 1,5. Kalau yang ini potongnya pas di balok kedua. Berarti 2. Minus 1,5 dan 2. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang metode grafik ini? Tidak ada, Pak. Pak, itu bisu Pak, mic-nya. Pak, Bapak mute.
Baiklah, demikian kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, semoga materi ini dapat dipahami dengan baik ya. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung kepada saya saat kita jumpa kuliah offline, ataupun by WA juga nggak apa-apa. Bila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, selamat malam.